Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Selamat datang buat kalian yang baru klik video ini. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua selalu sehat jasmani maupun rohani. Sebelumnya, gua mau terima kasih buat kalian yang masih setia nonton channel ini cuy. Karena kalianlah yang membuat gua jadi makin semangat buat bahas alur cerita film. Nah, di video kali ini gua bakal membahas alur cerita film yang dibintangi Jim Carrey lagi, yang berjudul Ace Ventura When Nature Calls. Film ini menceritakan seorang detektif hewan yang memecahkan misteri hilangnya hewan peliharaan. Dan yang ngeselinnya, detektif ini selalu memecahkan misteri dengan cara konyolnya. Penasaran dengan tingkah konyolnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur filmnya. Enjoy. Film diawali dengan memperlihatkan Ventura yang sedang mendaki tebing demi menolong rakun. Saat itu tim polisi datang cuma untuk menghina pekerjaannya yang gak penting. Namun Ventura yang kekeh gak memperdulikannya dan lanjut mendaki. Setelah berhasil, Ventura langsung membawa rakun itu menyeberang tebing dengan menggunakan tali pengait. Pas posisinya udah sampai di tengah nih, tiba-tiba sabuk yang dipakai rakun itu mendadak copot dan hampir terlepas. Ventura sempat menangkap tangannya, tapi sayangnya rakun itu nggak terselamatkan. Setelah kejadian itu, Ventura memilih buat gabung perguruan Shaolin di Gunung Tibet. Rasa bersalahnya bikin si Ventura merasa gagal jadi seorang pet detektif hebat. Beberapa tahun kemudian, terlihat seseorang pergi ke kuil Buddha yang ada di gunung. Dan dia bernama Fulton Greenwald. Tujuan dia ke sana yaitu mencari Ace Ventura. Selama menuju ruangan Ventura nih, guru itu menceritakan semuanya tentang Ventura yang udah putus asa gara gagal menyelamatkan rakun waktu itu. Di depan Ventura, Fulton langsung menjelaskan niatnya datang ke situ yaitu butuh bantuan Ventura buat menemukan hewan yang hilang dengan iming-iming uang $20.000. Awalnya, si Ventura ini nggak mau cuy. Sampai akhirnya si biksu turun tangan membujuk Ventura supaya membantu si gendut. Atas bujukan sang biksu, Ventura langsung menyetujuinya dan pergi dari kuil. Di pesawat, Fulton ngasih tahu Ventura kalau hewan yang hilang itu adalah hewan suci milik suku Wachati yang menjadi simbol mas kawin di sana. Usut punya usut, hewan itu dicuri orang, dan kalau hewan itu nggak ditemukan maka akan terjadi peperangan hebat antara suku Wachati dengan suku Wachutu. Bukannya didengerin, justru dia malah salpok sama bentuk pesawatnya. Setelah sampai di Afrika, Fulton diperintah atasannya buat bawa Ventura pergi ke konsulat terlebih dahulu. Karena gedungnya terletak di tengah-tengah hutan, mereka diharuskan untuk berputar lewat sekitar hutan. Nah, si Ventura yang batu nih malah banting setir lewat hutan lebat cuma buat pamer keahliannya dalam berkendara. Sesampainya di sana, Ventura disambut perwakilan konsulat yang bernama Cat B. Ventura diperkenalkan kepada Burton Quinn yang merupakan pemilik safari park. Nah, pas lagi diajak ngobrol nih, si Ventura malah salfok sama wanita yang memakai selendang dari bulu beruang. Ventura menghampirinya sebab dia kesel sama manusia yang memperlakukan hewan kayak gitu. Karena si Ventura ini pecinta hewan banget cuy. Akhirnya dia pun memberikan pelajaran ke orang-orang itu dengan cara konyolnya. Lalu Ventura pun diajak ke sebuah ruangan buat dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam, Ventura dikenalkan ke seorang kepala keamanan di sana. Cat B memperlihatkan beberapa orang yang mencurigakan, yaitu dua pemburu handal bernama Mikati dan Gaji. Lagi-lagi, Ventura nggak mendengarkan omongan Cat B dan malah mainin bayangannya di depan proyektor.
Kate B yang kesel langsung ngamuk dan memberi waktu 4 hari untuk Ventura mencari hewan itu. Karena kalau nggak berhasil, bakal terjadi peperangan hebat antar dua suku. Nah, sebelum si Ventura pergi nih, si Kate B pamerin ruangannya yang berisi koleksi pajangan hewannya. Melihat pajangan di sana hewan semua, mendadak Ventura shock nggak karuan cuy. Ventura yang kesel langsung pergi dan tanpa sengaja bertemu gajah di depan gedung. Dengan keahliannya, si Ventura menyuruh gajah itu buat dudukin mobil kesayangan si Kate B. Mereka pun OTW ke kampung suku Wachati. Dalam perjalanan, si Fulton baru ngasih tahu kalau hewan peliharaan suku Wachati yang hilang adalah kelelawar putih. Seketika Ventura terkejut karena dari awal dia nggak tahu kalau ternyata yang hilang kelelawar putih. Usut punya usut, dari semua jenis hewan yang dia suka cuma kelelawar putih doang yang dia nggak suka. Sebab Ventura geli sama kelelawar putih dan berpikir hewan itu menyebarkan penyakit. Nah, karena udah terlanjur nyampe Afrika nih, akhirnya Ventura memberanikan diri. Singkat cerita, mereka pun sampai di wilayah suku Wachati. Kedatangan mereka membuat seluruh warga Wachati heran karena tingkah konyol si Ventura. Lantas, Fulton pun langsung ngajak Ventura buat ketemu dengan kepala suku Wachati. Dan Fulton menjadi penerjemahnya apa yang dikatakan oleh kepala suku. Nah, pas si Ventura bilang kalau dia bakal segera nemuin hewannya nih, tiba-tiba kepala suku meludahi muka si Ventura. Faktanya, tanda kasih sayang di suku sana yaitu ngeludah tepat di muka kita cuy. Setelah itu Ventura diperkenalkan ke anak kepala suku yang bisa bahasa Inggris. Dia bernama Oda. Oda meludahi Ventura sebagai tanda kasih sayangnya juga. Ventura yang muak dari tadi diludahin mulu nih, tanpa banyak bacot dia langsung mengumpulkan cakra buat ngeluarin semua dahak yang nyangkut di tenggorokan. Alhasil mereka semua keluar dengan keadaan muka glowing penuh lendir. Kepala suku mengajak Ventura melihat ruangan tempat terakhir kali hewannya tersimpan sebelum dicuri. Di dalam, mereka semua dilarang untuk mendekati sangkar kelelawar itu, karena tempat itu adalah tempat suci bagi para suku Wachati. Tapi Ventura yang ngeyel malah makin ngelunjak nggak bisa diem. Kepala suku menegaskan Ventura buat menemukan kelelawarnya sebelum upacara pernikahan anaknya dimulai. Karena kalau hewan itu nggak ditemukan, suku Wachati akan berakhir. Lantas Ventura menanyakan wujud kelelawar tersebut. Fulton mengatakan kalau kelelawarnya berwarna putih dan bertubuh besar. Orang Wachati menyebutnya dengan nama Shikaka. Mendengar nama itu, seketika kepala suku dan anaknya berlutut. Ventura yang iseng nih, dia malah asik ngerjain mereka dengan plesetin nama itu cuy. Chicago! Malamnya, suku Wachati mengadakan pesta rakyat yang mempersembahkan tarian adat dan makanan khas mereka. Awalnya, si Ventura suka banget sama makanannya. Tapi karena si Fulton bilang kalau mangkoknya dibuat dari tinja kelelawar, seketika Ventura jadi shock. Nah, pas semuanya lagi asik pesta nih, diam-diam si Ventura pergi menyelinap ke gubuk kelelawar, bertujuan mencari petunjuk hilangnya hewan itu. Dalam penyelidikannya, Ventura menemukan sehelai bulu burung. Pas lagi mikirin asal bulu burung yang dia temuin, seketika pandangannya teralihkan ke gadis yang tadi joget di pesta. Sadar dirinya diperhatiin si Ventura nih, si gadis langsung datang menghampirinya. Kita sebut aja namanya Ani cuy. Di sini si Ani bilang ke Ventura kalau dia adalah anak kepala suku yang dijodohin sama anak suku Wachoto. Ani ngaku kalau dia takut nggak bisa memuaskan jodohnya karena Ani belum pernah melakukan perjinaan duniawi. Si Ani mencoba merayu Ventura buat ngelakuin perjinahan duniawi, sampai dibuka dikit buat menguji ketangguhan kobra Jawanya. Tapi Ventura menolak karena dirinya udah bersumpah untuk tetap berjaka.
Pas lagi asik ngelas-ngelus biji nih, tiba-tiba si Fulton datang yang membuat si Ventura terkejut kalang kabut. Gak pakai lama, si Fulton langsung mengajak Ventura ke goa suci bersama anak kepala suku. Si Ventura masuk ke dalam dengan perasaan takutnya terhadap kelelawar. Nah, kebetulan juga dia nemuin sehelai bulu burung yang sama kayak tadi. Gak disangka-sangka perbuatannya itu membangunkan ribuan kelelawar. Seketika Ventura mencurigai Burton Queen. Alasannya karena cuma Queen lah yang memiliki burung dengan bulu yang persis kayak penemuan si Ventura. Lantas Ventura pun langsung melakukan penyamaran yang bertujuan menguntit Queen untuk mencari informasi. Mulai dari berenang bareng kuda Nil, kumpul bareng simpanse, sampai nyamar jadi robot badak. Nah, pas di dalam badak lah Ventura bisa mendekat dan melihat Queen melakukan transaksi yang mencurigakan. Namun sayangnya saat itu kondisi lagi panas banget yang membuat si Ventura jadi kegerahan. Melihat si Queen udah cabut nih, Ventura yang udah kegerahan banget pengen buru-buru keluar dari robot itu. Tapi sayangnya pintunya macet dan cuma ada satu jalan keluar doang, yaitu dari lubang bujur. Tanpa banyak bacot, Ventura pun langsung keluar yang tanpa dia sadari dirinya ditonton wisatawan yang mengira badak itu lagi brojol. Di sisi lain, Queen lagi ngecek hewan-hewan yang baru dia beli. Seketika dia melihat monyet peliharaan Ventura yang lagi megang setruman. Dengan pintarnya, monyet Ventura langsung menyetrum si Queen. Setelah si Queen tersadar nih, ternyata dia udah diikat di kursi sama si Ventura. Dan Ventura melakukan siksaan apapun guna membuat Queen mengaku. Tapi ternyata si Queen gak melakukan sama sekali dan gak mengetahui apapun tentang kelelawar putih. Ventura pun berkeliling sambil berpikir siapa pelaku sebenarnya. Tiba-tiba muncul sumpit yang melesat tepat mengenai lehernya, dan Ventura pun disumpit berkali-kali sampai tumbang. Nah, pas tersadar nih, si Ventura kaget dirinya ada di kamar si Ani. Karena Ventura nggak tahu siapa penembaknya, Ani pun mengatakan kalau sumpit itu kemungkinan milik suku Wacutu. Ventura hendak pergi ke suku Wacutu bersama Ouda sebagai penerjemahnya. Ventura berniat menyamar guna menyusup ke dalam gerombolan Wacutu. Tapi sayangnya pas dia mencoba berbaur dengan suku Wacutu, dia ketahuan dan langsung dikepung prajurit suku Wacutu. Untungnya, kepala suku Wacutu nggak langsung menghukumnya. Beliau memberikan beberapa tes yang kalau si Ventura bisa lulus, dia bakal dibebasin. Dengan mudah, Ventura pun melewati semua tes itu tanpa kesulitan. Sampai akhirnya, tes terakhir yaitu lawan pangeran. Disinilah Ventura nggak bisa mengimbangi kemampuan si pangeran dan membuatnya jadi kalah telak. Beruntungnya, kepala suku Wacutu menyukai tingkah lucunya dan langsung menganggapnya sebagai teman. Mereka pun dibebaskan dan gak lupa juga disumpit di badannya sebagai candaan. Dari situlah Ventura sadar kalau yang lempar busur di hutan tempo hari bukan suku Wacutu. Karena busur yang dipakai orang misterius di hutan berbeda dengan busur suku Wacutu. Seketika Ventura langsung tahu tempat busur itu dibuat. Di sisi lain terlihat Mick dan Gahji berada di sebuah gubuk dengan sang Shikaka. Ventura yang telah sampai di lokasi langsung membuat suara gorila guna mengalihkan perhatian Mick dan Gahji. Dikiranya kondisi udah aman, Ventura menghampiri gubuk buat ngambil sang Shikaka. Yang tanpa dia sadari, Mick dan Gahji udah ada tepat di belakangnya dan langsung memukul Ventura sampai nggak sadarkan diri. Dalam keadaan terikat, Ventura dihanyutkan di sungai yang mengalir ke air terjun. Beruntungnya, Ventura berhasil selamat cuy.
Tapi bukannya langsung balik, dia malah ngadu ilmu sama buaya. Terlihat Ventura yang kebingungan memikirkan dalang semua ini. Dia mencoba meditasi buat meminta bantuan gurunya yang berada di kuil. Alhasil, Ventura mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Tanpa banyak bacot, Ventura langsung OTW ke kantor konsulat. Karena dia yakin bahwa Cat Bee lah dalangnya. Sesampainya di kantor, Ventura langsung mengatakan semua bukti-bukti yang menunjukkan kalau si Cat Bee lah pelakunya. Tanpa penyangkalan apapun, Cat Bee langsung mengaku dan menyuruh kepala keamanannya mengeluarkan Ventura. Nah, pas Ventura dipaksa masuk mobilnya, mendadak gajah yang tadi membantu Ventura dan membawanya ke hutan. Singkatnya, Ventura balik lagi dengan membawa pasukan dari berbagai jenis hewan untuk menyerbu gedung konsulat. Satu persatu pun dikalahkan oleh Ventura. Melihat situasi makin kacau nih, Cat Bee langsung melarikan diri dengan membawa kelelawar putihnya. Aksi kejar-kejaran pun gak terhindarkan. Karena gak fokus nih, si Cat Bee menabrak pohon dan kelelawarnya gak sengaja terlempar. Akhirnya, Ventura pun berhasil mendapatkan sang Shikaka. Dengan memberanikan diri, Ventura membawa Shikaka demi mencegah peperangan antar suku. Di sisi lain, STM Wacutu dan STM Wacati hendak buka jalur peperangan. Namun, hal itu nggak terjadi karena Ventura datang di waktu yang tepat. Dan pernikahan pun dilaksanakan dengan lancar. Nah, pas si pengantin pria dan pengantin wanitanya hendak melakukan perjinahan duniawi nih, tiba-tiba pengantin prianya keluar dan berteriak mengatakan kalau perempuannya udah nggak perawan. Menyadari perlakuannya waktu itu sama pengantin wanita, Ventura pun langsung lari ketar-ketir kabur dari kejaran mereka. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film Ace Ventura When Nature Calls. Gimana menurut kalian cuy? Gua harap kalian semua terhibur dengan tingkah konyolnya Jim Carrey. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan kalian share ke teman-teman kalian. Sekian dari gua Jeki, izin pamit, see you next video. Bye. Run!